Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desya Nasari, saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini saya akan mengajukan tugas dari Pak Reka dari mata kuliah pengantar informasi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang electronic health atau e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat atau public health informatif. Baiklah, pengertian dari electronic health atau e-health mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam manajemen dan pertukaran data kesehatan. Istilah ini mencakup berbagai aplikasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, serta aksesibilitas layanan kesehatan. Dan pengertian dari sistem informasi kesehatan masyarakat atau public health informatik itu adalah penerapan teknologi informasi dan sistem informasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Berbeda dengan e-health yang lebih berfokus pada individu dan perawatan kesehatan pribadi, PHI lebih berorientasi pada pengumpulan, analisis, dan penyebaran data kesehatan untuk mengelola kesehatan masyarakat. Lalu, terdapat komponen e-health dan komponen public health informatik. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas dan efisiensi. E-health memungkinkan akses ke layanan medis tanpa batasan cara atau waktu, mempercepat pelayanan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Lalu yang kedua itu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya EHR, dokter dapat memberikan diagnosa yang lebih akurat dan pengobatan yang tepat. Yang ketiga itu surveillance kesehatan. Sistem surveillance adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kejadian penyakit, kondisi kesehatan masyarakat, dan faktor risiko di komunitas atau populasi tertentu. Yang terakhir itu sistem peringatan dini atau early warning system. Sistem ini digunakan untuk memantau dan mendeteksi wabah atau kejadian penyakit menular dengan cepat, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Lalu, manfaat e-health itu yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan efisiensi, yang memungkinkan akses ke layanan medis tanpa batasan jarak atau waktu, mempercepat pelayanan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Yang kedua itu kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya EHR, dokter dapat memberikan diagnosa yang lebih akurat dan pengobatan yang tepat, serta mengurangi kesalahan medis yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kemudian yaitu penghematan biaya dan waktu. Dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, e-health mengurangi kebutuhan untuk menyimpan data fisik dan memungkinkan kolaborasi yang lebih efisiensi antar berbagai institusi atau rumah sakit. Lalu itu terdapat perbedaan utama antara e-health. Terdapat perbedaan utama antara e-health dan public health informatics, yaitu aspek e-health dan public e-health informatics. E-health berfokus pada individu, data medis pribadi, dan perawatan kesehatan, sedangkan public health informatics fokus pada kesehatan masyarakat, pengumpulan dan analisis data populasi. Tujuan utama dari e-health ini meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan individu, sedangkan public health informasi ini meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengumpulan data dan kebijakan berbasis bukti. Aplikasi yang digunakan e-health ini rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, dan lain-lainnya. Sedangkan public health informatik ini surveillance kesehatan, sistem peringatan dini, GIS, manajemen krisis kesehatan, dan lain-lain. Lalu, skala penggunaan e-health di tingkat individu dan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, sedangkan public health informatik di tingkat komunitas daerah atau negara atau skala populasi. Kesimpulan dari e-health berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perawatan individu dan peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan pribadi. Sedangkan public health informatik lebih berfokus pada pengumpulan, analisis, dan distribusi data kesehatan untuk meningkatkan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Dan di sini terdapat juga contoh kasus bab keempat, yaitu penerapan layanan elektronik health di Puskesmas Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka terbentuklah suatu inovasi pelayanan kesehatan melalui Electronic Government atau e-gov. Pelayanan kesehatan melalui e-gov ini diwujudkan dalam bentuk e-health. Aplikasi e-health ini mengintegrasi data dari puskesmas, rumah sakit, Dispenduk Capil Kota Surabaya, dan Dinkes Kota Surabaya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses pendaftaran awal pasien dengan mengurangi waktu antrian, memudahkan sistem pencatatan pasien yang datang berobat, serta mempermudah proses rujukan online melalui resume medik pasien. Hasil penelitian ini yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan sistem elektronik, termasuk di dalamnya penggunaan IT dan internet yang bertujuan untuk memudahkan kinerja pegawai di pemerintahan, serta untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebagai sasaran utama. Lalu, terdapat juga contoh pada kasus bab 5, yaitu pengelolaan informasi early warning alert and response system di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali telah menerapkan Early Warning Alert and Response System atau EWARS dalam upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit-penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB. Meskipun telah menerapkan EWARS dengan ketepatan waktu dan kelengkapan laporan yang cukup, namun KLB masih banyak terjadi di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian yaitu input data EWARS hanya berasal dari bidang desa, pustu, PKD, dan kunjungan puskesmas. Pengelolaan data EWARS belum dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun puskesmas. Output EWARS tidak disajikan untuk proses pengambilan keputusan, ketepatan waktu laporan rendah 43% dan cenderung menurun. Kelengkapan laporan sudah mencapai target 81%, namun ada kecenderungan menurun. Baiklah, itulah tadi hasil yang sudah saya jelaskan pada bab 4 dan bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.